Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang spermatopita. Spermatopita adalah tumbuhan yang menghasilkan biji, sehingga spermatopita ini sering juga disebut dengan tumbuhan berbiji. Nah, spermatopita ini termasuk ke dalam tumbuhan Cormopita karena memiliki akar, batang, dan daun sejati. Spermatopita ini juga disebut atau termasuk ke dalam tumbuhan Anthophyta karena spermatopita memiliki bunga. Habitat spermatopita itu biasanya di darat, tetapi ada juga yang berhabitat di air, misalnya teratai, eceng gondok, dan lain sebagainya. Spermatopita ini termasuk ke dalam tumbuhan multiseluler, yaitu memiliki banyak sel. Spermatopita ini memiliki sifat prokaryotik yang tersusun dari selulose, lignin, dan multiselulose. Spermatopita ini dominan atau lebih banyak bersifat autotrof, yaitu menghasilkan makanan sendiri. Meskipun ada beberapa tumbuhan berbiji yang parasit. Spermatopita ini juga menghasilkan kambium. Spermatopita memiliki pembuluh angkut, yaitu xilem dan phloem. Spermatopita ini memiliki tubuh mikroskopis. Ukuran dari tubuh spermatopita ini bervariasi. Ada yang besar, ada yang kecil juga. Alat perkembangbiakan dari spermatopita yaitu berupa strobilus dan bunga. Nah, strobilus ini dimiliki oleh spermatopita yang bagian tumbuhan gymnospermae, yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan yang berbunga itu dimiliki oleh tumbuhan angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Nah, spermatopita itu seperti yang tadi, spermatopita dibagi menjadi dua, yaitu angiospermae dan gymnospermae. Di mana angiospermae itu termasuk ke dalam angiospermae adalah tumbuhan dikotil dan monokotil. Di mana tumbuhan dikotil itu adalah tumbuhan yang berkeping dua, memiliki keping biji dua, sedangkan monokotil itu adalah tumbuhan yang berkeping satu atau tunggal. Selain tumbuhan spermatopita yang termasuk ke dalam tumbuhan tingkat tinggi, paku juga termasuk ke dalam tumbuhan tingkat tinggi, paku atau Pteridopita. Pteridopita termasuk ke dalam tumbuhan tingkat tinggi karena memiliki akar, batang, dan daun sejati. Namun, hanya saja paku atau Pteridopita itu menghasilkan spora, tidak seperti spermatopita yang menghasilkan biji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang Pteridopita. Pteridopita atau tumbuhan paku adalah sebuah tumbuhan tingkat tinggi yang sudah mempunyai akar, daun, serta batang sejati. Tumbuhan paku ini dapat ditemukan hidup di tempat yang lembab atau higrofit, hidup di air atau hidrofit, atau juga menempel pada pohon lainnya atau epifit. Pteridopita ini tidak bisa atau dapat menghasilkan biji di dalam proses seksualnya, tetapi mereka juga akan melepaskan spora, yakni sebagai alat penyebar luasan atau perkembangbiakannya. Untuk saat ini sudah terdapat sekitar 12.000 spesies Pteridopita yang telah ditemukan. Klasifikasi Pteridopita ini dikelompokkan ke dalam dua, yakni dengan berdasarkan spora dan kelasnya. Penjelasannya sebagai berikut. Klasifikasi dengan berdasarkan spora. Dengan berdasarkan jenis sporanya, tumbuhan paku ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, paku homospora. Paku homospora ini merupakan tumbuhan paku yang bisa atau dapat menghasilkan spora yang memiliki jenis kelamin dan ukuran yang sama. Yang kedua, paku heterospora. Paku heterospora ini merupakan tumbuhan paku yang bisa atau dapat menghasilkan spora yang ukurannya itu sangat berbeda
berbeda antara spora jantan atau juga betina. 3. Paku peralihan. Paku peralihan ini merupakan tumbuhan paku dengan jenis kelamin yang sangat berbeda dengan jantan serta betina. Namun untuk ukuran sporanya itu hampir sama. Klasifikasi dengan berdasarkan kelasnya. Berdasarkan kelasnya, tumbuhan paku dapat dibagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu Psilophyta atau paku purba atau paku telanjang. Yang kedua, Equisetophyta atau Sephenophyta atau paku ekor kuda. Yang ketiga, Lycophyta atau paku kawat atau paku rambut. Yang keempat, Filicinae atau Pteridophyta yaitu paku sejati. Yang selanjutnya itu manfaat Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang pertama, tanaman hias. Banyak tanaman paku yang sering digunakan yakni sebagai tanaman hias di dalam kehidupan. Yang kedua, sayuran. Tumbuhan paku yang bisa atau dapat dimanfaatkan yakni sebagai sayuran, contohnya seperti Marcelle crenata atau semanggi. Yang ketiga, pupuk hijau. Tumbuhan paku yang banyak dimanfaatkan yakni sebagai pupuk hijau yakni Azolla pinnata yang bersimbiosis dengan Anabenazole yang mampu untuk bisa atau dapat mengikat gas N2 bebas. Yang keempat, untuk obat-obatan. Tumbuhan paku ini ada yang digunakan sebagai obat diuretik ialah Equisetum atau paku kuda, serta bisa atau dapat digunakan yakni sebagai obat luka yaitu Selaginella. Yang kelima, bahan bangunan. Tumbuhan paku yang banyak digunakan. Yang terakhir, bahan bangunan. Tumbuhan paku yang banyak digunakan untuk atau bisa pembuatan tiang bangunan ialah Alsophylla glauca. Mungkin cuma itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Tumbuhan paku yang banyak digunakan. Yang terakhir, bahan bangunan. Tumbuhan paku yang banyak digunakan untuk atau bisa pembuatan tiang bangunan ialah Alsophylla glauca. Mungkin cuma itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Kurniawan, NIM 190104083. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit pengertian spermatophyta. Apa itu spermatophyta? Spermatophyta yaitu tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Dalam bahasa Yunani, sperma yaitu biji dan phyton yaitu tumbuhan adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji. Sebagai bagian yang berasal dari bakal biji, di dalamnya terkandung calon individu baru, yaitu lembaga. Lembaga sendiri akan berbuah setelah terjadi penyerbukan atau persarian yang kemudian diikuti oleh pembuahan. Tumbuhan berbiji juga merupakan Pterospora, membentuk struktur Megasporangia dan Microsporangia yang berkumpul pada suatu sumbu pendek, misalnya struktur seperti konus atau strobilus. Pada konifer dan bunga pada tumbuhan berbunga, seperti halnya tumbuhan lain, spora pada tumbuhan berbiji dihasilkan melalui meiosis di dalam sporangia. Akan tapi pada tumbuhan berbiji, megaspora tidak dilepaskan melainkan dipertahankan. Bagian-bagian spermatophyta itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, Gymnospermae, yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka berasal dari bahasa Yunani gymnos yang artinya adalah telanjang atau terbuka, dan juga spermae artinya biji. Disebut biji terbuka karena bakal bijinya terbuka dan tidak terlindungi oleh daun-daun dan buah. Gymnospermae memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, umumnya merupakan pohon besar dengan bakal biji yang tidak dilindungi oleh daun buah. Yang kedua, tidak mempunyai bunga sesungguhnya. Yang ketiga, pada bagian batangnya terdapat kambium sehingga dapat membesar. Yang keempat, umumnya mempunyai akar tunggang
serta memiliki berkas pengangkut berupa phloem serta juga xilem. Yang kelima, bentuk daun berupa jarum atau sisik seperti pada pohon pinus dan cemara. Ada juga yang berdaun lebar seperti pada daun melinjo dan lain sebagainya. Bagian selanjutnya yaitu Angiospermae atau biasa disebut dengan tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae berasal dari bahasa Yunani, angios yang artinya tertutup serta spermae yang berarti biji. Jadi Angiospermae merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup. Hampir seluruh tumbuhan Angiospermae memiliki bunga. Di antara seluruh tumbuhan tinggi lainnya, kelompok atau golongan tumbuhan Angiospermae ini yang mempunyai macam jenis paling banyak, yakni kurang lebih itu terdapat sekitar 3.000 spesies, 300.000 spesies tumbuhan dari kelompok ini juga. Tumbuhan dari kelompok ini juga sangat penting baik bagi manusia atau juga hewan karena merupakan sumber makanan keduanya. Ciri-ciri yang paling umum dimiliki oleh tumbuhan Angiospermae diantaranya, yang pertama, bakal biji yang terlindungi oleh adanya daun buah sehingga disebut dengan biji tertutup. Yang kedua, tumbuhan Angiospermae ini umumnya berupa pohon besar, tumbuhan rambat ataupun panjat, perdu serta tumbuhan tidak berkayu. Yang ketiga, daunnya relatif lebih lebar serta pipih dengan bentuk yang beraneka ragam. Yang keempat, mempunyai sistem perakaran serabut dan tunggang. Yang kelima, mempunyai batang lunak dan keras berkayu. Dan terakhir, mempunyai bunga sebagai alat perkembangbiakan utama. Selanjutnya, manfaat spermatopita. 3/4 dari tumbuhan adalah tumbuhan berbunga atau Angiospermae dan menyediakan makanan bagi manusia juga. Banyak organisme hidup lainnya. Gymnospermae juga menyediakan oksigen yang dilepaskan sebagai hasil fotosintesis. Hampir setiap bagian dari spermatopita dapat dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya saja pada kumis kucing, jati, mahoni, dan pinus sebagai peneduh, penyimpan air, penyerap karbon dioksida, dan sumber oksigen. Yang kedua, berbagai jenis bunga digunakan untuk dekorasi, upacara adat dan agama, serta bahan pembuatan kosmetik. Yang ketiga, sebagai bahan dasar pakaian, contohnya pada rami dan kapas. Untuk bahan bangunan, contohnya pada jati, meranti, dan sana keling. Yang keempat, sebagian tanaman hias misalnya cempaka, mawar, kembang sepatu, kaktus, bunga matahari, bunga sedap malam, bunga gladion, anggrek, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahan bumbu dapur, misalnya kemiri, buah-buahan, misalnya apel, pir, arbei, pisang, mangga, jambu, anggur, jeruk, nangka, rambutan, pepaya, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu manfaat spermatopita dan lain sebagainya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang tiang hormati Ibu Nurdiana selaku dosen pengampu taksonomi tumbuhan tinggi. Baiklah, saya akan membacakan isi materi saya yang berjudul Spermatophyta dan Pteridophyta. Yang pertama, integrasi spermatophyta dan Pteridophyta dengan Al-Quran dan lingkungan sekitarnya. Materi spermatophyta merupakan materi yang bahan pembelajarannya ada di alam sekitar, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Taha ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bi azwajan minan nabati syatta
maita, yang artinya yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Quran Surah At-Toha ayat 53. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit ini merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, yaitu menurunkan hujan dari langit. Lalu Allah tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam, yaitu berlainan warna, rupa, dan rasa. Hal ini bahwa tanaman yang Allah ciptakan di bumi khususnya lingkungan sekitar dapat dimanfaatkan untuk dipelajari. Al-Quran khusus yang Allah berikan kepada manusia, surga yang berupa taman. Menurut Al-Quran adalah dunia dalam kualitas terbaiknya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل, yang artinya, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka, dan Allah berfirman, Aku bersamamu, sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan kuhapus kesalahan-kesalahanmu dan pastikan aku masukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 12. Banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup di bumi ini dengan adanya air hujan. Ada tumbuhan yang tergolong tumbuhan tingkat rendah, yaitu tumbuhan yang tidak jelas bagian akar, batang, dan daunnya. Dan tumbuhan tingkat tinggi, yakni tumbuhan yang bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya secara jelas. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah bagian daun, batang, akar, rimpang, bunga, buah, dan bijinya. Tercantum dalam Quran Surah Al-Syu'ara ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litundhira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan tumbuhan-tumbuhan yang baik. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi kedua setelah Brazil. Dari Sabang sampai Merauke tersebar berbagai jenis makhluk hidup baik flora maupun fauna. Karena kekayaan alamnya tersebut, Indonesia dapat dijulukan sebagai negara mega biodiversitas. Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia di mana lebih dari 30 spesies tumbuhan terdapat di Indonesia. Di antara itu yang dibudidayakan sedangkan kurang lebih 74% lainnya masih tumbuh liar di hutan-hutan yang terdapat di Indonesia. Keanekaragaman hayati yang melimpah merupakan salah satu bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang merupakan penciptaan beserta isinya. Inilah materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil, yang artinya, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka, dan Allah berfirman, Aku bersamamu, sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,
pasti akan kuhapus kesalahan-kesalahanmu dan pastikan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 12. Banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup di bumi ini dengan adanya air hujan. Ada tumbuhan yang tergolong tumbuhan tingkat rendah, yaitu tumbuhan yang tidak jelas bagian akar, batang, dan daunnya. Dan tumbuhan tingkat tinggi, yakni tumbuhan yang bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya secara jelas. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah bagian daun, batang, akar, rimpang, bunga, buah, dan bijinya. Tercantum dalam Quran Surah Al-Syu'ara ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litundhira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan tumbuhan-tumbuhan yang baik. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi kedua setelah Brazil. Dari Sabang sampai Merauke tersebar berbagai jenis makhluk hidup baik flora maupun fauna. Karena kekayaan alamnya tersebut, Indonesia dapat dijulukan sebagai negara mega biodiversitas. Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia, di mana lebih dari 30 spesies tumbuhan terdapat di Indonesia. Di antara itu yang dibudidayakan sedangkan kurang lebih 74% lainnya masih tumbuh liar di hutan-hutan yang terdapat di Indonesia. Keanekaragaman hayati yang melimpah merupakan salah satu bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang merupakan penciptaan beserta isinya. Inilah materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.